Di sini saya mencoba membahas tentang yang namanya kenapa tekanan intrapleural kita bisa menjadi negatif, apa penyebabnya, dan apa pengaruhnya terhadap visceral pleura, dan apa pengaruhnya terhadap yang namanya parietal pleura. Di sini saya sudah gambarkan bagian dari jantung, gambar jantung di sini. Pada bagian pertama ini kita sebut apa, geng? Di sini chest wall namanya, geng. Namanya chest wall. Di sini adalah yang dekat dengan chest wall atau dinding dada kita itu parietal namanya. Yang mengelilingi jantung ini dinamakan apa, geng? Dinamakan dengan visceral pleura, seperti itu, geng. Nah, oke, kita tuliskan chest wall. Yang bagian ini apa? Parietal pleura, geng. Parietal pleura. Parietal pleura. Oke, pada bagian yang di sini, geng, di sini yang mengelilingi jantung, yang merupakan suatu sel epitelium, sel epitel, disebut apa? Visceral pleura, geng. Visceral pleura. Nah, oke. Nah, pada jantung nanti tekanan pada jantung di sini saya akan membahas 6 macam tekanan pada jantung, geng. Nah, di mana saja bagian-bagian tersebut di sini, geng. Ini saya tuliskan bagian A. Oke. Bagian B. Ini titik-titik tertentu, geng. Ini bagian C, geng. Oke. Bagian C ini apa, geng? Tekanan atmosfer, geng, atau tekanan barometrik, geng. Itu berada di apa? Berada di luar jantung atau di dalam tubuh kita, geng. Nah, di sini saya sudah jelaskan, geng. Sini sudah saya jelaskan ya. Mohon maaf, geng, sedikit gelalau, geng. Nah, di sini ada parietal pleura. Di sini apa, geng? Tekanan di sini yang A ini, geng. Yang C tekanan atmosfer, yang B ini apa, geng? Suatu tekanan namanya, geng. Tekanan apa, geng? Tekanan suatu tekanan intrapleura, geng. Tekanan apa, geng? Intrapleura, geng. Tekanan intrapleura, geng. Nah, di sini apa, geng? Di yang A ini tekanan apa, geng? Tekanan intrapulmonal, geng, atau intrapulmonary pressure. Sama saja, geng. Itu bahasa Inggrisnya, geng. Oke, tekanan apa? Tekanan intrapulmonal namanya, geng. Pulmonal, geng. Nah, di sini berapa tekanannya, geng? Di sini tekanan intrapulmonal pada titik ini, geng. Di sini tekanannya 700, geng. Dengan 760 mm merkuri. Hg itu merkuri itu golongan volatil, geng. Sama dengan Zn atau zinc. Oke, tekanan intrapleura apa, geng? 700 apa, geng? Tekanan pleura adalah 756, geng. Ada sekitar 756 mm Hg, geng, atau mm merkuri, geng. Bisa satuannya cm, namun di sini satuannya saya pakai mm merkuri, geng, seperti itu, geng. Nah, jadi jika sini berapa, geng? Tekanan atmosfer sama dengan apa, geng? Sama dengan tekanan yang ada di intrapulmonal, geng. 760 mm merkuri juga. Oke, geng. Oke, aman. Geng. Nah, di sini, geng, ketika kita bandingkan antara tekanan intrapulmonal dengan tekanan intrapleura, maka 760 jika kita kurangkan dengan 756, maka diperolehlah pada tekanan intrapleura ini berapa, geng? Diperoleh namanya minus 4, geng. Minus 4. Nah, minus 4 ya, geng. Minus ya. Nanti saya jelaskan minus itu apa artinya, geng. Minus 4 mm merkuri, geng. Di sini apa? Jika kita bandingkan tekanan yang di A atau intrapulmonal dengan tekanan atmosfer itu 0, geng. 760 dikurang dengan 760 itu 0, geng. Di sini juga 0, geng. Nah, jika bandingkan dengan yang bagian C atau tekanan atmosfer pada bagian C ini dengan tekanan intrapulmonal itu 0, geng. Nah, pada tekanan intrapleura jika kita bandingkan dengan tekanan intrapulmonal itu berapa tekanannya pada titik ini ya, geng? 756, geng. Jadi pada ini saya lupa, geng, sini saya jelaskan dulu ada bagian apa ini, geng, yang sini, geng. Nah, antara namanya parietal pleura dengan visceral pleura itu ada suatu ruang, geng. Ruang itu sebab apa, geng? Apa namanya? Pleural cavity, geng. Kapasitas jantung kita, geng. Nah, pleural cavity, geng. Sebenarnya tidak apa, geng, tidak ruang, geng, tapi bukan berbentuk rongga, geng. Namun itu orang kadang biar lebih jelas sih bisa disebut ruang, tapi lebih tepatnya itu disebut potensial ruang, geng, antara visceral pleura yang sel epitelium yang mengelilingi jantung kita dengan namanya parietal pleura, geng. Jadi bagian di tengah ini pleural cavity, kapasitas jantung. Berisi apa, geng? Cairan, geng. Cairan jantung kita, geng. Sebab apa? Pleural. Sebab apa, geng? Pleural fluid, geng. Pleural fluid, seperti itu, geng. Nah, oke, pleural fluid, geng. Nah,
Oke, geng, pagi dari tinggal tidak ada, geng. Nah, di sini oke, geng, saya mau jelaskan sedikit, geng. Nah, maksud dari negatif ini, geng, maksudnya adalah tekanan intrapulmonal jika kita bandingkan dengan tekanan intrapleura 760 dikurang dengan 756, kita peroleh negatif di sini, geng. Negatif ini, geng, artinya apa? Nah, artinya negatif ini akan mempengaruhi yang namanya parietal pleura dan visceral pleura nanti, geng. Nah, jadi seperti ini, misalnya seperti ini, geng. Nanti ada nama di sini, misalkan ini apa? Suatu visceral pleura. Inilah parietal pleura. Ketika yang namanya visceral pleura akan menyatu dengan parietal pleura, geng. Dia bisa menyatu. Ketika dia menyatu, teman-teman, itu akan mengakibatkan inflamasi pada tubuh kita, inflamasi pada bagian sekitar jantung, dan juga kerusakan pada jaringan tertentu. Nah, maka dari itu untuk mencegah parietal pleura, visceral pleura itu tidak menyatu, maka dia adalah sini namanya cairan, geng, atau cairan jantung kita dicegahnya, sehingga diproduksilah pada kapasitas jantung ini suatu cairan, maka volumenya meningkat. Nanti sehingga volumenya meningkat, jantung ini akan mengecil, geng, mengecil, sehingga jantung mengecil, sehingga tekanan di sini menurun, geng. Tekanan menurun, maka kan negatif, itulah artinya negatif, geng. Oke? Paham kan? Jadi jantung ini mengecil nanti, geng. Nah, karena volume di sini kan membesar, pada cairannya membesar volumenya tuh, suatu kapasitas jantung kita tuh membesar, maka jantung akan mengecil, bagian-bagian pada visceral pleura akan ke kanan perginya, geng, seperti itu, geng. Itulah makna dari negatif ini, geng. Makna tekanan negatif kan sesuai dengan hukum Boyle, geng. Ketika volume di sini meningkat, maka apa? Volume meningkat, tekanan menurun, geng. Tekanan menurun, volume, hukum Boyle, geng. Hukum Boyle, geng, hukum Boyle. Nah, apa kata hukum Boyle? Dia bilang kalau tekanan pertama dikali dengan volume pertama sama dengan tekanan kedua dikali dengan apa? Volume kedua, seperti itu kan. Nah, jadi seandainya volume suatu cairan dan jantung kita itu volumenya meningkat, maka tekanan menurun. Sesuai ini tekanan negatif itu menurun artinya, geng. Jadi tekanan intrapleura menurun artinya apa? Artinya tekanan dia menurun, artinya volume di sini meningkat, geng. Ketika volume di sini meningkat, nanti jantung mengecil sehingga visceral pleura dijauhkan dengan parietal pleura. Ketika dijauhkan visceral pleura dengan parietal pleura, tidak terjadi inflamasi, geng. Namun kalau seandainya dia menyatu, maka akan terjadi inflamasi, kerusakan pada bagian-bagian tertentu pada jaringan jantung kita, seperti itu, geng. Oke. Nah, atau bisa juga cairan di sini tidak diproduksi oleh kapasitas jantung kita, sehingga visceral pleura dan parietal pleura bisa menyatu, geng. Jadi cairan jantung itu menghambat penyatuan antara fusinya, bergabungnya antara parietal pleura dengan visceral pleura, seperti itu, geng. Nah, di sini apa, geng? Chest wall, geng. Chest wall itu apa? Chest wall itu merupakan suatu dinding dada kita, geng. Oke, bagian sini, geng. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mau jelaskan apa lagi, geng. Nah, negatif itu maksudnya apa? Tekanan di pada bagian intrapleura itu tekanannya itu apa, geng? Tekanannya itu negatif, tekanannya itu menurun, geng. Berarti tekanannya itu menurun artinya. Sehingga volume di sini meningkat, geng. Jadi perlu diingat teman-teman, setiap titik pada yang namanya pleural cavity ini dia memiliki tekanan intrapleura berbeda-beda, geng. Nah, jadi seperti ini intrapleural ya, bukan pleura, intrapleural. Oke, jadi pada titik ini merupakan 756 mm merkuri, geng. Namun pada titik sini berbeda lagi, geng. Nanti 753 mm merkuri. Nah, sedangkan pada bagian di sini 758 mm merkuri, geng, seperti itu, geng. Nah, oke. Nah, negatif ini ada penyebabnya, geng. Ada penyebabnya. Kenapa sih tekanan intrapleural selain kita bandingkan tekanan di sini dengan tekanan di sini kan menjadi negatif di sini. Nah, negatif ini ada maksudnya, geng, yaitu menjauhkan parietal pleura dengan visceral pleura dengan meningkatkan volume pada bagian pleural cavity. Oke, seperti itu. Nah, penyebab selain penyebab perbandingan tadi, penyebab lainnya bisa negatifnya apa, geng? Nah, kita bahas, geng, geng. Penyebabnya ada satu, geng. Dan penyebab satu. Pertama apa? Pertama seberapa elastisitas jantung, geng. Apa? Elastisitas jantung, geng. Nah, elastisitas jantung. Yang kedua apa, geng? Nah, yang kedua adalah tegangan permukaan, geng. Surface of tension. Jadi tegangan permukaan, geng. Tegangan permukaan, geng. Nah, yang ketiga apa, geng? Nah, yang ketiga disebut tegangan permukaan, disebut juga dengan surface of tension. Nah, pada bagian ketiga ini ada namanya elastisitas chest wall, geng. Elasticity bahasa Inggris of chest wall atau dinding toraks kita, bagian dada kita, elasticity of bagian tulang dada kita, elasticity of chest wall, geng.
chest wall, geng. Nah, chest wall, geng, seperti itu, geng. Jadi penyebab negatif ini ada 3, geng. Pertama, elastisitas jantung, tegangan permukaan, elasticity of chest wall. Misalnya apa, geng? Gravity, geng. Sehingga namanya hukum gravitasi, geng. Gaya gravitasi, ya. Gaya gravitasi, geng. Gravitasi, geng. Oke. Nah, saya jelaskan satu ya. Pertama, elastisitas jantung. Elastisitas jantung artinya apa? Jantung kita itu kan elastis, geng. Kalau dia elastis, dia bisa mengecil, dia bisa membesar, geng. Ketika jantung mengecil seperti ini, ke sini arahnya, geng. Ketika jantung kita mengecil seperti ini, ke sana arahnya mengecil, dia mengecil, strukturnya menurun, dia mengecil, maka apa? Visceral pleura akan dijauhkan dari apa? Parietal pleura, geng. Visceral pleura yang merupakan sel epitelium dijauhkan dari apa? Parietal pleura, lapisan ini, geng. Nah, ketika dijauhkan, geng, volume di sini apa, geng? Volume di sini meningkat, geng. Nah, volume meningkat sesuai dengan hukum Boyle, volume meningkat maka tekanan di sini menurun, geng. Oke, tekanan pada jenis itu menurun. Nah, menurun. Ketika meningkat volumenya, maka jantung mengecil, visceral pleura ikut mengikuti jantung dan arahnya perginya ke sini, visceral pleuranya lah ke sini, volume meningkat sehingga apa? Parietal pleura kemana arahnya? Ke sana, geng. Dia membesar, geng, seperti itu. Sehingga terjauhkanlah dia, geng. Sehingga tidak menyatu, mereka ini tidak menyatu, geng. Sehingga terjadi inflamasi, terjadi apa pada tubuh kita, kerusakan pada jaringan tertentu pada tubuh kita, seperti itu, geng. Sesuai dengan hukum Boyle, geng. Nah, sebenarnya pada apa? Finish. Sebenarnya apa, geng? Tekanan permukaan atau surface of tension. Jadi ada maksud dari tekanan permukaan ini seperti ini, geng. Jadi di sini kan ada alveoli nanti, geng. Seandainya alveoli ini apa? Collapse, bahasa Inggrisnya collapse, geng. Collapse. Otomatis jantung akan collapse juga, geng. Atau sederhana bahasanya itu ketika alveoli mengecil, jantung ikut mengecil, geng. Ketika alveoli mengecil, jantung akan mengecil. Maka jantung mengecil, maka visceral pleura dijauhkan dari apa? Parietal pleura. Karena jantung itu kan ada lapisan visceral pleura yang dijauhkan dari apa? Parietal pleura. Maka apa? Volume di sini meningkat, sesuai hukum Boyle, volume meningkat, tekanan menurun, geng, seperti itu, geng. Nah, tentulah ketika volume pada kapasitas jantung akan meningkat, geng, seperti itu. Nah, paham? Oke, karena apa? Alveoli collapse atau mengecil, maka jantung juga ikut mengecil. Maka apa? Volume pada kapasitas jantung meningkat dengan cairannya itu bertambah banyak dan tekanannya menurun, geng. Nah, ketika cairan itu bertambah banyak pada bagian di sini, geng, untuk menjauhkan parietal pleura dengan lapisan visceral pleura, maka jika berlebihan pada volume di sini, volume cairan pada kapasitas jantung atau pleural cavity itu, geng, maka mengakibatkan apa, geng? Mengakibatkan namanya suatu penyakit, geng. Nah, maka dari itu di sini sudah saya sebutkan apa namanya, geng. Nah, ini sini merupakan suatu lymphatic vessel, geng. Apa namanya? Lymphatic vessel atau pembuluh limpatik, geng. Nanti pembuluh limpatik ini akan mengatur, geng, cairan yang berada di sini, geng. Artinya bukan dia mengatur regulasi, geng. Artinya apa? Cairan di sini jika terlalu berlebihan akan dinormal kembali, geng. Sehingga cairan di sini, geng, cairan di sini. Oke, cairan di sini akan masuk, geng, seperti itu. Dia akan masuk. Nah, ke cairan limpatik dan dikirim ke apa? Ke suatu jaringan tertentu kita, geng, yang membutuhkan cairan tersebut, seperti itu, geng, agar menormalkan kembali, geng. Jika segala sesuatu berlebihan tentu tidak baik, kan, geng, seperti itu, geng. Nah, itulah elastisitas di dinding jantung, elastisitas di dinding dada. Maksudnya, ketika kita proses inspirasi bernafas, geng, menghirup udara, coba kita lihat. Pasti dada kita itu akan expand, artinya apa? Akan melebar, dan ketika dia melebar nanti dia akan membawa yang namanya parietal pleura, geng. Jadi parietal pleura itu sebenarnya dekat dengan chest wall, geng, dengan lapisan chest wall dinding kita sehingga kita bernafas, maka parietal pleura dibawa oleh chest wall. Ketika dibawa oleh chest wall, dia ke kanan perginya, ke kanan perginya. Nah, maka apa? Maka dijauhkan dari apa? Dari visceral pleura, geng. Suatu sel epitel tadi, lapisan sel epitel. Jika dijauhkan, ya, geng, parietal pleuranya apa terjadilah di sini volume meningkat, oke, volume meningkat di sini, maka apa terjadi sama dengan ini, tekanan menurun, seperti itu, geng. Jadi tujuannya seperti itu, geng. Nah, ya, itu seperti itulah elastisitas dinding dada, geng. Sebenarnya gaya gravitasi. Seandainya bagian di sini yanking, geng, bagian di sini pada gaya gravitasi lagi, ya. Yanking itu artinya ditarik ke bawah, geng. Seandainya jantung itu ke bawah, maksudnya dia kan pas suatu materi itu kan jatuh ke bawah pada gaya gravitasi, kan, seperti itu. Seandainya dia yanking, bahasa Inggrisnya yanking itu ditarik ke bawah, geng. Jantung itu ditarik ke bawah, seperti itu. Otomatis apa, geng? Ini kan visceral pleura. Ini apa? Parietal pleura. Ketika jantung itu ditarik ke bawah, maka visceral pleura akan dijauhkan dari parietal pleura. Ketika dijauhkan apa, geng? Bagian di sini volume meningkat, geng. Oke. Volume pada kapasitas jantung meningkat. Otomatis apa? Volumenya meningkat di sini pada kapasitas jantung. Tekanannya apa, geng? Tekanannya menurun. Oke. Nah,
Nah, di sini apa? Sedangkan di sini ketika jantung itu menurun ya dari ke bawah, volume di sini berlawanan dengan volume di atas, geng. Volume di sini apa? Menurun, geng, seperti itu. Nah, dan tekanannya apa? Tekanannya naik, geng. Tekanan di sini naik, geng, seperti itu. Nah, itu bedanya, geng. Nah, oke. Sini, geng, seperti itu, geng. Nah, intinya apa, geng? Intinya gaya gravitasi itu juga dapat memisahkan namanya parietal pleura dengan visceral pleura agar dia tidak menyatu dan tidak mengakibatkan inflamasi atau suatu atau bisa juga tidak mengakibatkan namanya kerusakan pada jaringan tertentu pada bagian jantung atau tubuh kita, geng. Dengan gravitasi itu jantung itu ditarik ke bawah, visceral pleura dibawa oleh jantung karena dia melepasi ban jantung, tentu dia ikut jantung, geng. Nanti volume di sini meningkat pada bagian kapasitas jantung, tekanan menurun, geng, sehingga dijauhkan parietal pleura bagian kuning ini dengan visceral pleura, seperti itu, geng. Nah, selanjutnya saya bahas tentang apa, geng? Suatu tekanan juga, geng. Nah, tekanan intrapulmonal merupakan tekanan yang berada di jantung, tekanan intrapleural merupakan tekanan yang berada di kapasitas jantung, tekanan atmosfer itu tekanan berada di luar jantung atau pada bagian tubuh kita, geng. Nah, di sini, geng, saya ingin membahas tentang apa tekanan transpulmonal, geng, dengan tekanan transtorasik, geng. Terakhir tekanan transrespiratori, geng. Ada 3 lagi, geng. Nah, 6 tadi, kan. Nah, di sini, geng. Oke. Saya tandai warna putih. Nah, di sini, geng. Pertama di sini dulu, geng. Nah, di sini yang putih ini, geng. Nah, yang putih ini, yang putih ya, yang putih. Oke, sini, geng. Oke, yang sini, geng. Antara sini, geng. Nah, antara sini. Antara di dalam jantung dengan kapasitas jantung, geng. Nah, ini kapasitas jantung, ini adalah jantung kita. Nah, apa nama tekanannya, geng? Tekanannya disebut apa, geng? Suatu tekanan, geng. Suatu tekanan transtorasik, geng. Apa namanya? Transtorasik. Apa? Transtorasik, pressure atau tekanan transtorasik yang sama saja. Nah, tekanan transtorasik itu nilainya negatif, geng. Kenapa negatif? Karena dia akan bertindak atau acting sebagai apa? Dia bertindak untuk mengecilkan namanya jantung kita, geng. Itu makna negatif. Dia nanti tekanan ini akan membuat jantung kita mengecil, geng. Ketika mengecil sehingga nilainya negatif, geng. Seperti itu, geng. Itulah makna nilai negatif, yaitu tekanan ini mengatur volume jantung, yaitu mengecilkan jantung sehingga apa? Nilainya negatif, geng. Transtorasik itu dapat kita hitung dengan cara apa? Dengan mengurangi ya, dengan mengurangi pada bagian di sini, apa bagian di sini namanya, geng. Nah, transtorasik. Geng, transtoracic transpulmonal. Salah saya, geng. Sini apa? Saya ini bukan transtoracic, geng. Maaf, saya ulang lagi, geng. Ini bukan transtoracic, geng. Bukan transtoracic. Ini transpulmonal, geng. Transpulmonal, geng, ya. Transpulmonal itu merupakan suatu tekanan nilainya positif, geng. Nah, nilai positif itu maknanya apa? Jantung kita itu membesar. Jadi tekanan transpulmonal pressure itu mengatur volume pembesaran jantung kita, geng. Nah, volume membuat jantung kita lebih besar, geng. Dia mengatur volume jantung, yaitu membesarkan jantung kita, geng. Transpulmonal pressure, geng. Nah, transpulmonal pressure itu tekanan antara geng, antara apa? Tekanan intrapulmonal dengan tekanan intrapleural. Tekanan intrapleural berada di kapasitas jantung, tekanan intrapulmonal berada di jantung kita. Sehingga antara tekanan intrapulmonal dengan tekanan intrapleural disebut apa? Tekanan transpulmonal. Nilainya positif, geng. Cara menghitungnya mana? Kita singkat tekanan intrapulmonal atau TI-PUL ya, tekanan intrapulmonal dikurangi dengan tekanan ya, tekanan intrapleural atau IP ya, IP saja intrapleural, maka di sini nilainya di negatif, ada tekanan intra 0 dikurang apa? 0 kita kurang dengan negatif ya, dengan negatif 4, 0 dikurang dengan negatif 4, oke, negatif 4. Tekanan intrapleural yang berada di kapasitas jantung itu negatif 4, teman-teman, kita kurang, geng. Hasilnya apa? Positif. Nah, makna positif ini ada, geng, positif 4 kan. Nah, makna positif ini artinya apa, geng? Jadi tekanan transpulmonal itu mengatur volume besarnya volume jantung. Jadi jantung itu akan membesar, geng, diatur oleh tekanan transpulmonal, geng, seperti itu, geng. Nah, di sini ada lagi trans apa, geng? Tekanan lagi, geng. Nah, tekanan apa namanya, geng? Tekanan trans apa, geng? Yang saya bilang tadi transtotacik, geng. Sini, geng. Nah, transtotacik antara tekanan atmosfer dengan tekanan apa? Dengan tekanan intrapleural. Tekanan atmosfer dengan tekanan intrapleural disebut antara tekanan atmosfer dengan tekanan intrapleural disebut tekanan transtotacik. Apa tekanan transtotacik? Apa namanya? Tekanan transtotacik, yang transtotacik. Nah, tekanan transtotacik itu berlawanan dengan transpulmonal, geng. Tekanan transtotacik itu akan membuat jantung kita mengecil, geng. Sedangkan tekanan transpulmonal membuat jantung kita membesar. Jadi kalau seandainya jantung membesar, maknanya itu nilainya itu positif, sedangkan apa? Tekanan transtotacik nilainya itu negatif, geng, karena membuat jantung mengecil, geng. Nanti dihitung dengan cara apa? Karena dia tekanan antara atmosfer dengan intrapleural, kita kurangi saja tekanan intrapleural
Kita kurangi saja antara tekanan intrapleural dikurangi dengan tekanan atmosfer. Jadi tekanan intrapleural di sini kan namanya apa? Tekanan intrapleural dikurangi dengan apa? Tekanan ATM atmosfer. Berapa, geng? Negatif 4 kita kurangi dengan 0. Tentu kita dapat apa? Negatif 4 kan? Negatif 4. Oke lah. 4, geng. Negatif 4. Jadi negatif itu artinya apa? Jadi jantung mengecil, geng. Jadi tekanan transthoracic itu tekanan antara intrapleural dengan tekanan atmosfer disebut tekanan transthoracic. Jadi dia itu mengatur volume jantung, yaitu mengecilkan volume jantung. Berlawanan dengan transpulmonal, yaitu tekanan antara intrapulmonal yang berada di jantung dengan tekanan intrapleural. Jadi tekanan transpulmonal berlawanan dengan transthoracic, geng. Kenapa? Dia tekanan transpulmonal ini membesarkan jantung kita seperti itu, karena sehingga disebut positif dari lambangnya, guys. Ini positif lambang simbolnya, negatif simbolnya pada transthoracic, mengecilkan jantung, positif untuk transpulmonal, membesarkan jantung seperti itu, geng. Nah, oke, geng. Oke. Nah, ini kenapa? Ini penyebab yang namanya apa? Tekanan intrapleural negatif ya. Yang bagian ini kan penyebab apa? Tekanan intrapleural negatif ya. Yang tiga ini, geng. Penyebabnya, geng. Penyebab ya. Penyebab tekanan apa? Intrapleural negatif, geng. Penyebab tekanan intrapleural negatif ya. Negatif. Makna negatif itu apa kan? Nah, itu, geng. Penyebabnya, geng. Nah, ketiga ini yang ini ya, bagian yang khususnya bagian ini ya. Elastisitas jantung pada bagian tekanan permukaan, ada elastisitas kecuali gravitasi. Gravitasi juga mempengaruhi tekanannya. Tekanan intrapleural menjadi negatif, geng. Penyebab tekanan intrapleural negatif kan. Nah, cuman bagian ketiga ini mempengaruhi apa, geng? Volume, geng. Mempengaruhi namanya apa? Mempengaruhi ketiga penyebab tersebut mempengaruhi namanya apa? Suatu thoracic yang namanya thoracic ya, thoracic cavity namanya. Thoracic cavity volume, geng. Apa maksudnya, geng? Thoracic cavity volume. Maksudnya di sini volume kapasitas torak kita, geng, tulang dada kita. Maksudnya thoracic cavity volume itu volume kapasitas torak kita. Maksudnya di sini kan bagian apa? Bagian antara visceral pleura dengan parietal pleura kan ada apa? Ada namanya pleural cavity atau cairan jantung kita. Nah, bagian di sini ada disebut apa? Thoracic cavity volume. Ada bagian pada pleural kapasitas jantung kita ada namanya thoracic cavity volume, geng. Karena elastisitas jantung mengecil, volume besar di sini, geng. Tekanan permukaan, alveoli mengecil, jantung mengecil, volume thoracic meningkat. Ini volume thoracic, geng. Volume thoracic pada bagian pada bagian cairan pleural cavity ada namanya apa? Pada bagian kapasitas jantung ada namanya volume kapasitas thoracic. Jadi terjadi elastisitas jantung menyebabkan tekanan intrapleural negatif ya. Negatif dengan artinya maksudnya ketika jantung mengecil maka volume membesar, maka terjauhkanlah, maka visceral pleura akan menjauhi yang namanya parietal pleura sehingga dia tidak menyatu dan tidak menyebabkan inflamasi atau kerusakan di bagian jantung kita seperti itu, geng. Nah, sehingga ketika elastisitas jantung meningkatkan volume dari thoracic, volume ini meningkat thoracic. Selanjutnya tekanan permukaan. Ketika terjadi tekanan permukaan artinya alveoli mengecil, selanjutnya jantung juga ikut mengecil, volume di sini membesar. Itu maksud dari tekanan permukaan, sehingga tekanan permukaan juga menyebabkan thoracic cavity volume meningkat. Selanjutnya elastisitas dinding dada. Ketika kita bernafas, tulang dada toraks kita, toraks itu ada bagian tulang rusuk, ada tulang belakang expand atau menebar, nanti volume akan sehingga parietal pleura dibawa oleh chest wall dinding dada sehingga volume di sini meningkat. Volume itu apa? Thoracic cavity volume. Jadi meningkatkan namanya thoracic volume cavity, geng. Jadi seperti itu, geng. Increase thoracic yang seperti itu, geng. Nah, inilah yang penyebab tekanan intrapleural negatif. Thoracic itulah menurunkan yang ini, geng, menurunkan tekanan intrapleural, geng. Jadi penyebab tekanan intrapleural negatif atau menurunnya tekanan intrapleural meningkatnya thoracic cavity volume, geng, seperti itu, geng. Oke. Menurunnya penyebab dari intinya dari pembahasan saya tadi itu penyebab tekanan intrapleural negatif atau negatif itu menurun, artinya tekanan intrapleural itu menurun karena apa? Thoracic kapasitas volume pada bagian thoracic itu meningkat. Karena apa? Karena elastisitas jantung, tekanan permukaan, elastisitas of chest wall. Menurunnya apa di sini? Meningkatnya thoracic cavity volume menyebabkan apa? Menurunnya tekanan intrapleural jantung. Tekanan intrapleural pada jantung, sehingga apa, geng?
sehingga nanti simbolnya negatif, geng, seperti itu, geng. Itulah makna negatif itu, geng. Makna itu negatif itu menurun tekanan intrapleural, geng. Jadi karena apa? Torasik kapasitas volume kapasitas torasik kita meningkat karena apa lagi? Karena tiga ini. Bagian yang tiga ini mengakibatkan naiknya bagian yang ini. Naiknya bagian yang ini mengakibatkan turunnya bagian yang ini. Oke, paham kan? Saya sulit berbicara Indonesia, geng, dan paham. Oke, nah seperti itu, geng. Oke. Jadi pada video-video setelah ini, pada part 2-nya saya akan bahas bagaimana sih ketika kita bernafas, apa sih yang akan mempengaruhi dari tekanan-tekanan ini. Contohnya satu kan sudah ada elasticity of chest wall, elastisitas di dinding dada. Thorax itu kan elastis, geng. Bagian dada itu elastis nanti, geng. Bagian dindingnya, geng. Nah, ketika kita bernafas, maka apa? Sehingga menyebabkan tekanan intrapleural negatif, yaitu dijauhkanlah parietal pleura dengan visceral pleura sehingga volume di sini meningkat. Itu volume apa? Volume thoracic cavitas volume. Meningkatnya thoracic cavitas volume mengakibatkan apa? Menurunnya tekanan intrapleural pada jantung. Oke, seperti itu, geng. Jadi pada part 2 saya akan membahas tentang bagaimana sih mekanisme dari apa? Ketika kita bernafas, bagaimana sih tekanan-tekanan itu berubah. Oke, seperti itu. Di sini saya sedikit bahasa lagi sedikit. Di sini ada tekanan atmosfer dengan tekanan apa, geng? Antara tekanan atmosfer dengan tekanan di sini ada pada bagian alveoli kita nih, alveoli ya. Pada bagian alveoli ini ada disebut dengan tekanan alveolar, geng. Apa? Disebut intra-alveolar pressure atau tekanan intra-alveolar. Ketika kita bandingkan tekanan intra-alveolar dengan tekanan atmosfer disebut apa? Tekanan respiratory, geng, atau tekanan transrespiratory. Mohon maaf, ulang lagi. Ketika kita bandingkan tekanan intraalveolar dengan tekanan atmosfer disebut apa tekanannya? Tekanan transrespiratory. Nilainya berapa? 0. Kurangi saja. 0 alveolar, tekanan alveolar, intraalveolar sama nilainya dengan tekanan intrapulmonal. Yaitu jika dibandingkan dengan tekanan atmosfer 0, geng. Tadi kan kita bandingkan yang bagian ini dengan ini dapat 760 kurang 760 0, geng. Jadi tekanan intrapulmonal sama dengan tekanan intraalveolar, geng, sub dengan 0. Jadi tekanan transrespiratory apa, geng? Tekanan respiratory merupakan suatu tekanan antara tekanan atmosfer dengan tekanan apa? Tekanan intrapulmonal, geng. Jadi seperti itu. Nilainya atau tekanan apa? Tekanan atmosfer dengan tekanan intraalveolar. Ulangi lagi, tekanan atmosfer dengan tekanan intraalveolar merupakan tekanan transrespiratory, nilainya 0. Jadi kita tekanan transrespiratory itu merupakan suatu tekanan yang nilainya 0, yaitu ketika kita istirahat, seperti itu, geng. Terima kasih. Silakan lihat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.